Perkenalkan, nama saya Angelina Hotosuit, NPM 220320043. Saya dari Agribisnis B, Universitas Metodis Indonesia, Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas teori makalah saya yang berjudul Pentingnya Penerapan Budaya Perusahaan. Budaya perusahaan dapat dikatakan sebagai kombinasi ide, adat istiadat, praktik tradisional, nilai-nilai perusahaan, dan artian bersama yang membantu mendefinisikan perilaku normal bagi setiap orang yang bekerja di suatu perusahaan. Budaya perusahaan biasanya dimulai dari tindakan dan nilai-nilai dari sang pemimpin perusahaan, yang dalam kenyataannya banyak pemimpin perusahaan itu adalah pemilik atau pendiri perusahaan. Tindakan dan nilai-nilai tadi tanpa disadari oleh sang pemimpin diikuti dan dilaksanakan oleh para pengikut, yaitu pegawai-pegawai, dan akhirnya membudaya dengan sendirinya. Budaya perusahaan merupakan nilai dan normal yang dianut bersama yang menjadi dasar bertindak seorang individu dalam organisasi. Budaya perusahaan inilah yang menyebabkan mengapa suatu strategi yang diimplementasikan bagi suatu perusahaan sedangkan gagal pada perusahaan yang lain. Terdapat 3 asumsi yang mengarah pada teori perusahaan, yaitu 1. Anggota-anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan perasaan yang dimiliki bersama mengenai realitas organisasi yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai organisasi. 2. Asumsi yang pertama berhubungan dengan pentingnya orang di dalam kehidupan organisasi. Nilai yang ditunjukkan kepada anggota organisasi mengenai apa yang penting. Orang berbagi dalam proses menemukan nilai-nilai perusahaan. Menjadi anggota dari sebuah organisasi membutuhkan partisipasi aktif dalam organisasi tersebut. Makna dari simbol-simbol tersebut tentunya misalnya mengapa sebuah perusahaan terus melaksanakan wawancara terhadap calon karyawan ketika terdapat sebuah rencana pemutusan hubungan kerja besar-besaran dikomunikasikan baik oleh karyawan maupun oleh pihak manajemen. 3. Penggunaan dan interpretasi simbol yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Realitas organisasi juga sebagiannya ditentukan oleh simbol-simbol. Dan ini merupakan asumsi kedua dari teori ini. Perspektif ini menggarisbawahi penggunaan simbol di dalam organisasi. Simbol merupakan representasi atau makna. Anggota-anggota organisasi menciptakan menggunakan simbol setiap hari. Simbol-simbol ini sangat penting bagi budaya perusahaan. Simbol-simbol mencakup komunikasi verbal dan non-verbal di dalam organisasi. Seringkali simbol-simbol ini mengkomunikasikan nilai-nilai organisasi. Simbol dapat berupa slogan yang memiliki makna. Sejauh mana simbol-simbol ini efektif bergantung tidak hanya pada media, tetapi bagaimana karyawan perusahaan mempraktikkannya. Terdapat banyak dimensi yang membedakan budaya. Dimensi ini mempengaruhi perilaku yang dapat mengakibatkan kekeliruan pemahaman, ketidaksepakatan, atau bahkan konflik. Konsep budaya pada awalnya berasal dari lapangan antropologi dan mendapat tempat pada awal perkembangan ilmu perilaku organisasi. Lutan tahun 1998 menyebutkan sejumlah karakteristik yang penting dari sebuah organisasi, yaitu meliputi 1. Aturan-aturan perilaku, yaitu bahasa, terminologi, dan ritual yang biasa dipergunakan oleh anggota organisasi. 2. Norma adalah standar perilaku yang menjadi petunjuk bagaimana melakukan sesuatu. 3. Nilai-nilai dominan adalah nilai utama yang diharapkan dari organisasi yang dikerjakan oleh para anggota. Misalnya, tingginya kualitas produk, rendahnya tingkat absensi, tingginya produktivitas dan efisiensi, serta tingginya disiplin kerja. 4. Filosofi adalah kebijakan yang dipercaya organisasi tentang hal-hal yang disukai para karyawan dan pelanggannya. Seperti contohnya, kepuasan Anda adalah harapan kami. Terdapat 4 tipe budaya perusahaan, yaitu 1. Budaya kekuasaan atau power culture. Merupakan sumber kekuatan inti yang menonjolkan kontrol. Ada beberapa peraturan atau prosedur dan atmosfer kompetitif, berorientasi pada kekuatan dan politis. 2. Budaya peran atau role culture. Pekerjaan dikontrol oleh prosedur dan peraturan. 3. Budaya pendukung atau support culture.
Tujuannya bersama-sama membawa orang yang tepat dan membiarkan mereka melakukan tugas. Pengaruhnya lebih didasarkan pada kekuatan ahli daripada kekuatan posisi atau pribadi. Keempat, budaya orang atau people culture. Individu adalah titik utama, perusahaan hanya ada untuk melayani individu yang ada di dalam perusahaan. Gibson mengemukakan 4 tipe budaya perusahaan diantaranya yaitu 1. Budaya birokrasi atau bureaucratic culture. Suatu perusahaan yang mementingkan peraturan, kebijakan, prosedur, perintah dan pengambilan keputusan yang terpusat memiliki budaya birokratis. Kedua, budaya keluarga atau clan culture. Menjadi bagian dari keluarga yang bekerja, mengikuti tradisi dan adaptasi, kerjasama dan semangat, manajemen diri, dan pengaturan sosial merupakan karakteristik budaya. Ketiga, budaya wirausaha atau entrepreneurial culture. Inovasi, kreativitas, pengambilan risiko, dan secara agresif mencari kesempatan menggambarkan budaya wirausaha. Keempat, budaya pasar atau market culture. Suatu penekanan pada pertumbuhan penjualan, peningkatan pangsa pasar, stabilitas keuntungan, dan keuangan merupakan atribut-atribut budaya perusahaan. Dalam perusahaan terdapat manfaat-manfaat dan peran budaya perusahaan. 1. Manfaat budaya perusahaan bagi sumber daya manusia, memberikan arahan atau pedoman berperilaku di dalam perusahaan. Kedua, mempunyai kesamaan langkah dan visi di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu dapat meningkatkan fungsinya dan mengembangkan tingkat kerjasamanya. Ketiga, mendorong sumber daya manusia mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang baik. Hal ini dapat dicapai apabila proses sosialisasi dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Keempat, memiliki atau mengetahui secara pasti tentang karirnya di perusahaan sehingga mendorong mereka untuk konsisten dan bertanggung jawab. Kemudian, manfaat budaya perusahaan bagi perusahaan. 1. Sebagai salah satu unsur yang dapat menekan turnover karyawan ini dapat dicapai karena budaya perusahaan mendorong sumber daya manusia memutuskan untuk berkembang bersama perusahaan. Kedua, sebagai pedoman di dalam menentukan kebijakan yang berkenan dengan ruang lingkup kegiatan intern perusahaan seperti tata tertib, administrasi, hubungan antar bagian, penghargaan prestasi sumber daya manusia, penilaian kinerja, dan lain-lain. Ketiga, untuk mengajukan kepada pihak eksternal tentang keberadaan perusahaan dan ciri-ciri khas yang dimiliki di tengah-tengah perusahaan yang ada di masyarakat. Kelima, sebagai acuan dalam menyusun perencanaan perusahaan yang meliputi pembentukan marketing plan, penentuan segmen pasar yang akan dikuasai. Keenam, dapat membuat program-program pengembangan usaha dan pengembangan sumber daya manusia dengan dukungan penuh dari seluruh jajaran sumber daya manusia yang ada. Secara spesifik, peran penting yang dimainkan oleh budaya perusahaan yaitu 1. Membantu menciptakan rasa memiliki jati diri bagi pekerja. Kedua, dapat dipakai untuk mengembangkan keikatan pribadi dengan organisasi. Ketiga, dapat membantu stabilitas organisasi sebagai suatu sistem sosial. Keempat, menyajikan pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma yang sudah terbentuk. Teori selanjutnya adalah cara karyawan mempelajari budaya perusahaan. Proses transformasi budaya oleh karyawan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 1. Cerita. Cerita yang mengenai bagaimana kerasnya perjuangan pendiri organisasi di dalam memulai usaha sehingga kemudian menjadi maju seperti sekarang merupakan hal yang baik untuk disebarluaskan. Kedua, ritual atau upacara-upacara. Semua masyarakat memiliki corak ritual sendiri-sendiri. Di dalam perusahaan tidak jarang ditemui acara-acara ritual yang sudah mengakar dan menjadi bagian hidup perusahaan, sehingga tetap dipelihara keberadaannya. Contohnya adalah selamatan mulai musim giling di pabrik gula. Ketiga, simbol-simbol material. Simbol-simbol atau lambang-lambang material seperti pakaian seragam, ruang kantor, dan lain-lain
atribut fisik yang dapat diamati merupakan unsur penting budaya organisasi yang harus diperhatikan, sebab dengan simbol-simbol itulah dapat dengan cepat diidentifikasi bagaimana nilai, keyakinan, norma, dan berbagai hal lain itu menjadi milik bersama dan dipatuhi anggota organisasi. Keempat, bahasa. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, tiap bidang, divisi, strata, atau macam-macam memiliki bahasa atau jargon yang khas, yang kadang-kadang hanya dipahami oleh kalangan itu sendiri. Hal ini penting karena untuk dapat diterima di suatu lingkungan dan menjadi bagian dari lingkungan, salah satu syaratnya adalah memahami bahasa yang berlaku di lingkungan itu. Dengan demikian menjadi jelas bahwa bahasa merupakan unsur penting dalam budaya perusahaan. Hubungan etika dalam mempelajari budaya perusahaan. Pada dasarnya, etika adalah standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk dalam kerangka konsep etika bisnis. Terdapat berbagai pengertian tentang etika perusahaan, etika kerja, etika perorangan yang menyangkut hubungan-hubungan sosial. Pelaku yang telah berkembang dalam perusahaan menimbulkan situasi saling percaya antar perusahaan dan stakeholder yang memungkinkan perusahaan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Perilaku akan mencegah pelanggan, pegawai, dan pemasok bertingkat oportunis, serta timbulnya saling percaya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis, karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku etis, dan sebaliknya dapat pula mendorong perilaku yang tidak etis. Kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian yang serius pada etika perusahaan dan memberikan citra bahwa manajemen pendukung perilaku etis dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan biasanya secara formal didokumentasikan dalam bentuk kode etik atau kode of conduct. Di tengah iklim keterbukaan dan globalisasi yang membawa keragaman budaya, kode etik memiliki peranan yang sangat penting bagi perusahaan. Sebagai persamaian untuk menumbuhkan perilaku etis, perlu dibentuk iklim etika dalam budaya. Iklim etika tersebut tercipta jika dalam suatu perusahaan terdapat kumpulan pengertian tentang perilaku apa yang dianggap benar dan tersedia mekanisme yang memungkinkan permasalahan mengenai etika dapat diatasi. Terdapat 3 faktor utama yang memungkinkan terciptanya iklim etika dalam perusahaan, yaitu 1. Terciptanya budaya perusahaan yang baik. 2. Terbangunnya suatu kondisi organisasi berdasarkan saling percaya. Ketiga, terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai. Adapun iklim etika dalam perusahaan dipengaruhi oleh adanya interaksi beberapa faktor, yaitu 1. Faktor kepentingan sendiri, 2. Faktor keuntungan perusahaan, 3. Faktor pelaksanaan efisiensi, 4. Faktor kepentingan kelompok, 5. Penciptaan iklim etika mutlak diperlukan meskipun memerlukan waktu, biaya, dan ketekunan manajemen. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya, yaitu tentang pentingnya budaya perusahaan bagi suatu organisasi. Jika ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.